Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku dan ayah bunda rahimakumullah yang dirahmati Allah SWT, marilah di bulan yang mulia ini kita patut bersyukur pada Allah SWT atas kesempatan yang berharga diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan mulia ini, diperkenankan untuk bertemu dengan waktu yang paling berharga, bulan rajin bulan, yaitu bulan Ramadan. Salam dan salam semoga selalu tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja Ustadz pada kesempatan kali ini berkultum dengan suasana yang lain, itu di waktu malam hari, karena Ustadz akan menyampaikan terkait dengan topik Lailatul Qadar. Ini materi yang berat. Ustadz akan mencoba ingin bersama-sama kita memaknai sebenarnya apa itu Lailatul Qadar. Di momen Ramadan kali ini kita oleh Allah diberikan sebuah pelajaran sangat berharga. Kita dipertemukan dengan salah satu makhluknya, yaitu bernama virus corona. Sebenarnya Allah menciptakan segala sesuatu makhluk itu tidak ada yang mendatangkan keburukan, hanya efek tertentu saja yang dirasakan oleh manusia. Makanya kemudian di surat Al-Falaq itu kan kita oleh Allah diminta untuk berlindung kepada seluruh ciptaannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi kita berlindung pada Allah dari keburukan makhluk ciptaannya, termasuk dalam hal ini corona. Kalau kita coba lihat informasi, corona itu kan pasif ya, dia nggak bergerak, dia hanya diam. Dia akan aktif manakala dia sudah masuk ke dalam organ dan bersentuhan dengan sel, terutama di organ pernapasan manusia. Dan kalau di logika, sebuah virus bisa masuk itu kan dia butuh sebuah perantara atau proses yang secara logika itu sulit ya, karena dia pasif, dia akan nggak bisa bergerak. Nah, ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa sebetulnya manusialah sebenarnya yang mengakibatkan virus ini tersebar. Ini makanya kalau kita lihat negara-negara yang berhasil dalam menangani corona ini adalah negara-negara yang mempunyai kedisiplinan, masyarakatnya mempunyai kedisiplinan tinggi. Jadi antara pemerintah dan masyarakatnya itu klop. Pemerintah memberikan kebijakan, warganya juga menyambut kebijakan itu dengan baik. Mereka taat dan mempunyai kesadaran untuk tidak melakukan hubungan secara sosial. Mereka melakukan jarak, menjaga jarak secara sosial. Bahkan kalau kita coba lihat di informasi, di Swedia justru mereka tidak melakukan social distancing. Sekolah masih masuk. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melakukan upaya untuk pencegahan tersebarnya virus. Nah, begitu kalau kita coba mengamati. Ini sebenarnya masalah bagaimana mengatur manusia. Dan virus corona itu juga mungkin merugikan bagi manusia. Tetapi coba kita lihat sekarang alam sedang kembali dalam wujud yang aslinya. Ozon di kutub utara sudah balik utuh.
polusi sudah habis, menghilang, dan sekarang langit kembali menjadi biru. Itu sudah terekam jelas oleh para astronot di luar angkasa. Nah, baik, ini sebuah pelajaran bagi kita. Nah, tentang Lailatul Qadar, Allah menciptakan waktu itu sangat penting. Makanya Allah di beberapa surat itu mengawali bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu waktu. Ada asyams wasyamsi waduhaha, al-lail wal-lail idza yagsa, al-falak, ini bahkan al-asr sendiri bermakna waktu demi masa. Ini Allah memberikan tanda, ayat ataupun tanda kepada kita sebagai pelajaran bahwa pentingnya waktu. Terkhusus lagi waktu malam. Dan malam Lailatul Qadar itu oleh Allah menjadi sebuah momen yang sangat penting posisinya di malam ini, malam kemuliaan ini. Nah, meskipun Allah juga menciptakan malam itu sebagai sarana untuk istirahat, tetapi di sepertiga malam terakhir justru adalah momen yang paling berharga mulia, kedekatan seorang hamba kepada Sang Khalik. Dan terkhusus lagi di bulan Ramadan, terkhusus lagi di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan itulah malam yang paling utama, dan disitulah salah satu malam Allah memberikan sebuah fasilitas keutamaan adanya malam Lailatul Qadar. Dan metode Allah ini dituri oleh manusia sebenarnya. Jadi bagaimana manusia itu memberikan sebuah fasilitas atau hadiah ataupun sesuatu yang berharga itu tanpa diinformasikan kapan waktunya. Nah, ini mengandung pelajaran bahwa supaya orang yang akan mendapatkan hadiah ataupun sesuatu yang berharga itu selalu waspada. Bukan awalnya mungkin mempunyai niat hanya dia mendapatkan hadiah itu, tapi karena tidak tahu kapan jatuhnya, maka otomatis si manusia tadi itu dia akan mengkondisikan diri bahwa kapan supaya biar waktu itu memang bisa tepat, hadiah itu bisa dikeluarkan atau didapatkan. Nah, apalagi kemudian di era wabah corona ini, di mana kita disarankan ataupun bahkan diwajibkan untuk melakukan aktivitas terutama ibadah juga di rumah, maka sebenarnya untuk kegiatan menyambut Lailatul Qadar yang biasanya kita lakukan dengan i'tikaf, nah ini otomatis kita lakukan di rumah. Meskipun di ulama itu ada beberapa pendapat bahwa kegiatan i'tikaf itu manakah yang paling benar diadakan. Ada yang berpendapat i'tikaf itu hanya sah dilakukan di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, ya, masjid di Madinah. Ada yang berpendapat di Masjid Jami, ada yang semua masjid, bahkan ada yang berpendapat bahkan di rumah pun akan sangat memungkinkan melakukan i'tikaf, sangat memungkinkan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Ustaz tidak akan membahas ini karena ini adalah wilayahnya para ulama tapi yang jelas kita merenungkan tentang makna Lailatul Qadar. Di malam ini, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita coba melihat, merenung umur kaum Nabi Muhammad ini berbeda dengan kaum para nabi sebelumnya. Ya, Rasul sendiri wafat umur 63 tahun, 60-an tahun. Sedangkan umat-umat sebelumnya sampai ratusan tahun. Secara logika, umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu sangat memungkinkan untuk mereka melakukan amal kebaikan yang lebih banyak. Nah, tapi umat Muhammad dengan keterbatasan usia yang diberikan oleh Allah,
maka Allah tetap adil melakukan satu fasilitas. Salah satunya adalah dengan malam Lailatul Qadar. Manakala kita bisa beramal di malam itu, bertekad, maka akan senilai dengan bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Ini seperti kayak hukum relativitas. Kalau kita membaca Einstein ya, ada relativitas. Waktu itu ada yang relatif ya. Ada yang waktu yang panjang terasa pendek, ataupun yang pendek itu dengan pendek itu mempunyai kualitas yang bagus, yang banyak. Nah, selanjutnya di bulan Ramadan ini dan ditambah lagi kita itu disarankan untuk beraktivitas dalam rumah. Ini adalah waktu yang luar biasa. Ustaz akan menyampaikan bahwa inilah waktu yang bagus untuk kita melakukan perenungan. Nah, kalau Ustaz sering mengajak anak-anakku sekalian, terutama ini anak-anak yang kelas 4 ke atas, sering-seringlah melakukan perenungan. Merenung. Apa itu merenung? Merenung itu seperti kayak berbicara dengan diri sendiri ya. Ini bukan seperti orang gila ya, bukan, tapi cukup diam, berbicara kepada sendiri, menimbang, menyarankan apa yang sudah kita rasakan itu kita hadirkan lagi dalam pemikiran kita. Nah, ini butuh suasana yang memang hening, suasana yang tanpa ada hiruk pikuk, dan kita bisa melakukannya dengan santai. Nah, dengan melakukan perenungan itu kita akan bisa jadi akan menghasilkan sebuah pemikiran ataupun ide ataupun keputusan atau pertimbangan yang matang, dan kemampuan ini membawa kita ke jenjang sikap kedewasaan. Karena kita coba lihat banyak orang ataupun tidak sedikit orang yang melakukan sesuatu itu dia tanpa pertimbangan, ngikut-ngikut saja. Temannya ke kanan, ikut ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri, bahkan masuk jurang pun diikutin bareng-bareng semua. Semua hanya atas pertimbangan ngikut yang banyak. Nah, kalau kita bisa sering merenung, membuat pilihan-pilihan, nah nanti suatu ketika kita menjumpai sebuah masalah, kita akan bisa terlatih untuk merenungkan. Coba kita lihat banyak tokoh besar di dunia ini, mereka tidak lepas dari aktivitas merenung. Nabi kita sendiri Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama itu karena setelah memikirkan kondisi umat yang waktu itu jahiliyah, kemudian mengasingkan diri, dikuwahyu melakukan perenungan, merenungkan bagaimana caranya untuk melakukan perbaikan terhadap umat. Akhirnya kemudian disitulah momen saat Rasulullah dilantik menjadi seorang Rasul dengan turunnya wahyu yang pertama. Kita bisa lihat, kalau kita bisa membaca biografi para ilmuwan seperti kayak Newton ya, yang merumuskan hukum gravitasi. Nah, kita bisa lihat bagaimana pertama kali Newton bisa merumuskan pertama itu sewaktu merenung di bawah pohon apel. Makanya kemudian terkenal dengan ada sebutan apel Newton. Jadi Newton itu merenung di bawah malam hari, kalau di beberapa versi itu malam hari, kemudian kejatuhan apel di tubuhnya. Nah, dengan kejatuhan itu kemudian terpetiklah pemikiran dia, muncul kepikiran, pertanyaan dalam diri, kenapa apel yang ada di atasmu ini bisa jatuh menjatuhi aku, tetapi kemudian di sana di langit itu ada bulan, kenapa tidak jatuh? Nah, pertanyaan ini membuat dia merenung terus, mencari jawaban-jawaban. Akhirnya kemudian ternyata didapatkan jawaban bahwa bumi ini mempunyai daya tarik. Kita bisa melihat lagi, membaca, ada ilmuwan Archimedes yang mohon maaf, sewaktu beliau itu, si Archimedes ini mandi di bathtub ya, merendam. Nah, karena santai, kalau mandi di bathtub itu kan santai, rendam, muncul keheningan. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya terangkat, kaget, sedikit kaget, tapi kemudian
muncul pertanyaan, loh, apa yang terjadi ini tubuh kok keangkat? Kemudian dia mendapatkan jawaban, oh ternyata air itu mempunyai daya angkat ke atas. Langsung dia kemudian keluar dari bathtubnya dan menuliskan itu supaya tidak lupa hasil temuan itu. Nah, begitulah kalau perenungan itu kita selalu lakukan. Sering-sering kita melakukan perenungan. Dilatih beberapa saat, mungkin pertama 5 menit hening, atau mungkin dibantu dengan alunan bacaan Quran atau sebuah irama yang memang mengkondisikan. Bahkan bisa jadi beberapa orang mengandalkan irama alam, suara jangkrik, gemericik air, itu akan memicu dia menstimulus pemikiran-pemikirannya biar mengeluarkan ide, terutama bagaimana memikirkan dirinya, pilihan-pilihan hidupnya, apa kelak nanti yang akan dilakukan di kedewasaannya. Nah, begitu anakku sekalian dan ibu bapak rahimakumullah, di Ramadan ini semoga ini adalah momen yang luar biasa, seperti momen kita memang dibiasakan menemukan sebuah, kata orang sekarang yang paling penting adalah new normal, normal yang baru. Tapi sebenarnya bukan normal yang baru, karena kita seorang pembelajar itu ya pasti dia akan menemukan sebuah kebalan-kebalan, karena seorang pembelajar itu dia tidak akan membenci sebuah perubahan. Setiap detik, setiap saat dia akan suka perubahan. Perubahan yang apa? Perubahan yang lebih baik, karena orang yang lebih baik hari ini itu, kata Rasul, dia adalah orang yang beruntung, lebih baik dari yang lalu atau waktu yang sebelumnya. Nah, semoga kita bisa mengoptimalkan di Ramadan yang pas barengan dengan wabah corona ini, dan kita bisa justru biasanya seorang pahlawan, seorang hebat itu keluar dari kondisi yang terdesak. Kita dulu mengenal banyak pahlawan itu justru waktu pas penjajahan. Sekarang mungkin tidak sebanyak pahlawan sewaktu dulu negeri kita dijajah. Kita bisa sebut banyak penjajah di Taman Makkah, pahlawan itu banyak penjajah, bahkan ada yang tidak terkenal, penjajah tanpa pahlawan tanpa dikenal. Nah, karena pada waktu kondisi yang terdesak. Nah, semoga ini ada sebuah anugerah Allah diberikan kita semua untuk kita menghebatkan kita. Demikian kultum yang bisa Ustadz sampaikan. Banyak kesalahan dalam bertutur kata Ustadz, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.